Mana PPT-nya masih yang mana? Ya, jadi ini ya. Oke. Menurut Anda network 3 dari berapa nih? Network 3. 192.168.2 bisa nggak? Oke. Betul, betul. Betul. Ya. Jadi apa? Ini pennya. Ini. Betul bisa ya. Jadi network 3 ini pokoknya network mana sih pen saya? Oh ini. Jadi network ketiga itu betul jadi 192.168 2 gitu ya. X gitu ya. Nah, atau saya tinggal nulisnya seperti ini aja nih. 192.168.2 ya, nggak usah nulis belakangnya. Karena pasti belakangnya ini dari 1 sampai 255 ya. Saya tinggal nulis gini aja. Slash 24 gitu ya. Atau network eh, 17 atau network berapa aja. Network 4 misalkan saya network 4 bisa aja saya gini nulisnya. 192.168.10 misalkan slash 24. Ya itu suka-suka saya aja di sini. Mau berapa aja sebetulnya mau nulis 2, mau 10, mau 12, berapa. Asal ininya jangan lebih dari 255. Ya ini apa itu ya nanti nanti Anda akan sering seperti ini biar biar ngerti ini ininya. Oke. Ya, kita langsung aja nih ke apa namanya ke saya buka satu lagi ya. Buka satu lagi new slide. Ini silahkan kalau mau di print screen ya. Oke. Kita ini hari ini kita percobaan satu. Percobaan satu. Nah, percobaan satu ini seperti gini. Nanti di sini kita punya server. Server ini kita servernya ada service ya. Ada servisnya ini kita pakai service HTTP ya. Ada lagi servisnya DHCP. Nah, DHCP ini akan memberikan IP address otomatis ya ke tiap komputer yang terhubung ke network ya. Nanti kita pakai switch ya. Di sini pakai switch. Kemudian nanti ini biasa. Ada komputer di sini, ada beberapa komputer yang nanti kita akan hubungkan ya. Tapi IP address-nya di sini nanti diaturnya otomatis dari server. Kita bikin aja servernya misalkan 192.168 kita bikin aja misalkan dari 0 ya, 0.2 lah servernya. Nanti kita set di sini IP address-nya mulai dari 192.168.0.25. Jadi ini otomatis 25, ini 26 ya, ini 27. Ini percobaan satu seperti itu. Oke, kita akan buka Cisco Packet Tracer-nya. Ini silakan kalau mau di print screen dulu ya. Kita buka Cisco. Oh, kenapa Cisco-nya nggak mau muncul? Oh ini, telat. Biasanya muncul 2 biji. Oke,
Pertama, kita masukin end device ya. Boleh yang laptop atau boleh yang PC. Bebas. Dua biji aja dulu. Oke, 2 biji. Kemudian apa namanya yang nanti kita masukin server ya, satu server. Nah ini di sini aja, masukin server. Kemudian nanti kita masukin switch, 1 biji aja. Ini seperti biasa kita hubungkan aja dengan strike ya. Oke. Yang ini juga kita hubungkan strike. Dan dari sini kita hubungkan. Ya, ini paling sederhana seperti ini. Kemudian nanti di server kita lihat di service ya. Sorry, di config. Config. Jadi gini, untuk ngeset IP address ya, kita bisa pakai diklik. Kemarin kan saya udah bahas nih, kita di sini nih ya, ngesetnya ya, IP address-nya di sini ya. Ada 2 cara sebetulnya ya. Kita bisa ngeset di sini di config fast ethernet atau kita bisa ngeset di desktop. Desktop kita klik ke IP configuration. Nah, jadi ada 2 caranya. Nah, yang pertama ya kita pakai cara kedua ya, sama aja sebetulnya. Kita set 192.168.0.2 tadi ya. Ini sesuai dengan percobaannya. Kita ke 02. 02. Itu servernya. Balik lagi ke Cisco. 02. Ini 252525 ya. Ini /24 tadi. Kemudian default gateway-nya kita masih kosong ini percobaan ini ya. Udah selesai gitu aja. Nah, kemudian ini udah. Kemudian kita ke service. Service. Nah, HTTP sini biasanya langsung on ya. Langsung on. Ini yang kita kemarin ke browsing itu. Kita klik sekarang ke DHCP. Saya gedein lah. Nah, DHCP ya. DHCP. Kita klik ke DHCP. Nah, di DHCP ini kita akan bikin ini. Ini udah ada tulisannya ya. Kita servisnya kita onin. Kita bikin IP address-nya startnya dari 0 titik. Nah, ini udah otomatis ya. 0.25. Nah, jadi harapannya nanti komputer yang akan terhubung nanti akan berturut-turut dari 25, 26, 27 terus gitu ya. Nah, maksimum of usernya ini nggak usah dikotak-katik ya, tapi kita bisa aja kita bikin misalkan komputer yang terhubungnya ini hanya 16 gitu ya, bisa aja. Kita nggak dulu lah. Jadi ini hanya yang percobaan di sini kita hanya bikin seperti ini aja. Ini kita on kan servisnya, kita kasih start IP address 25, kemudian klik di add ya. Full name already exist. Apa nih? Full 1 aja ya. Oke. Oh, ini udah ada. Bentar. Saya remove dulu. Nanti kita bisa lihat di sini nih. Nah, ini ya. Oke. 25 gitu ya. Nah, ini ya. Oh, ini otomatis. Ya, berarti ada 231 user. Oke. Kemudian saya nggak kelihatan. Ya, ini pastikan ini kita nge-save ya. Kita nge-save ada di bawah sini.
Kita cek sekali lagi ya. Ini kok hilang ya? Bentar. Oh, ini. Kebuka 2 kali kan tadi. Ya, kita cek sekali lagi ya. Servisnya itu DHCP ya. Nah, ini pastikan bahwa ini udah keisi ya. Bentar. Ya. Oke. Kita tes ya. Itu cuman gituin aja sih. Kita set IP-nya dari berapa ya. Nah, kita cek yang ini nih. Klik PC01. Klik desktop, IP configuration. Ini masih statik ya. Kita ke DHCP. Klik DHCP, requiring IP address. Nah, ya. DHCP request successful. Dia akan dapat IP otomatis. Ya, 192.168.025. Ini otomatis. Nah, karena tadi gateway-nya kita nggak otomatisin, ya, maka di sini masih kosong. Kalau tadi gateway-nya diisi sih, ini akan muncul ya di sini. Ya, 25. Kemudian kita lakukan sama yang ini. Ya, ke desktop, IP configuration, kita ke DHCP in, klik, ya, ini 26. Ya. Jadi ini berhasil ya kita bikin DNS server di mana kita bikin IP otomatis. Oke. Berhasil nggak? Berhasil Pak, ini saya. Oke, berhasil ya. Oke, sekarang masih di sini ya. Kita klik di sini ke DHCP. Kita isi ini ya. Default gateway-nya ini ceritanya kalau kita connect nanti ke apa namanya ke gateway ya, ke router. Kita klik ke 192.168 titik berapa tadi 0.1 ya. DNS server kita kasih 8.8.8 ya. Silakan settingnya saya besarkan aja dulu. Ini ya 192.168.01888 ini IP address-nya ini nggak diganti ya. Terus ini. Kemudian kalau udah selesai kita save. Ini bakal seperti ini. Maka default gateway-nya ini ganti. Sama DNS servernya 888. Ya, itu udah. Nah, apakah berubah di klien ya? Nah, kalau mau ngerubah itu harus di restart sebetulnya IP-nya. Cara ngerestartnya gini aja. Sama ke sini ya, ke IP configuration, pindahin ke static dulu, langsung ke DHCP. Nah, DHCP successful-nya ini akan 25, kemudian dia akan 01 ya gateway-nya, kemudian DNS servernya akan terisi. Sama untuk komputer kedua, kita klik ke IP configuration, static, pindah ke DHCP, ke oke. Nah, kita penasaran nih, kita pasang satu komputer lagi. Taruh sini. Ya. Langsung kita hubungkan ke sini. Kita klik config desktop IP configuration ke DHCP. Belum berhasil. Emang agak lama. Kadang-kadang santai aja ya. Kalau di sini jangan langsung panik. Oh nggak jalan nih. Aja.
Oke, ini kalau nggak berhasil kayak gini nih. Ya, harusnya sih ini karena masih, nah kan, DHCP request successful ya. Karena tadi dia masih apa ya, baru restart kali ya. Nah, jadi kayak gini. Ini pasti successful. Nah, jadi itu ya. Ininya apa, successful seperti itu. Sama seperti percobaan kemarin ya. Kita bisa melakukan ping ya. Ping, misalkan kita ping ke server ya, 192.168.0.2. Ping berhasil. Kemudian ke web browser ya, 192.168.0.2. Ini juga berhasil ya. Nah, cara ketiga sebetulnya kita nggak usah ngeping seperti itu ya, tapi kita pakai tools yang di sebelah kanan, yang gambar amplop. Ini ya, yang sebelah kanannya gambar amplop. Caranya seperti apa? Namanya Simple PDU. Kita klik gambar amplopnya. Kita mau coba paket datanya misalkan dari komputer yang ini ya. Klik ke server. Nah, kita lihat di kanan bawah. Ini ada namanya successful. Successful ya. Nah, ini ya, PC1 ke server. Ya, ini Anda bisa coba yang lain-lainnya dari mana ke mana gitu ya. Kalau betul ini dia akan successful. Kalau salah atau ini dia akan fail ya di sini. Nah, itu kalau di sini ini pengganti ping ya. Pengganti ping. Jadi boleh misalkan dari server Anda ngetes ke komputer yang ini. Nyambung nggak? Ya. Nah, ini juga akan successful juga. Dari server ke laptop. Nah, kalau ini udah kebanyakan kita bisa delete ya. Nah, ini delete. Jadi ini apa? Cara tes selain ping ya, kalau di jaringan ini kalau kita dengan gambar laptop atau apa, amplop atau PDU. Ya, nanti dia ngeliatin jalan atau tidak. Oke, ini yang pertama ininya ya. Apa, kita tes jaringannya yang pertama. Oke. Pada bisa ya? Pada apa namanya? Pada nyambung ya. Harusnya nyambung ya. Yang kedua ini ya, yang kalau udah hijau-hijau gini berarti udah oke nih. Udah nggak ada masalah. Ini udah pada hijau, ini udah ada masalah. Ya cuman itu apa, Anda harus sabar di sini. Kadang-kadang kenapa masih merah sini ya? Kita tunggu sebentar nanti dia hijau. Kayak tadi misalkan DHCP, kenapa sih ini kok belum aja ya? Ya. Tapi yang lain nyambung, yang ini belum. Ya santai aja. Ya karena dia nunggu paket datanya ini. Jadi ini sebetulnya hampir kayak realistik juga ya, di apa, Cisco ini kayak beneran komputer itu di apa namanya, dihidupin dengan enggak gitu ya. Nah, misalkan laptop ini nih di config ya, ini bisa enggak? Nah, Anda jangan lupa juga di sini ya. Misalkan saya laptop nih. Laptop ini kan ada fast Ethernet ya. Saya bisa matiin nih fast Ethernetnya. Ya, dengan cara saya matiin ini on-nya. Banyak sih yang kita konfigurasi nggak jalan, ternyata ini nggak di-on-in. Ya, kita coba matiin ya. Nah, kalau dimatiin, Anda bisa lihat di sini nih. Ini apa, si kabelnya nggak nyambung ya.
Artinya nggak ada paket data masuk ke sini. Kita coba onin di sini. Nah, itu coba Anda lihat di sini. Ini udah on ya, tetapi ke sini belum ya. Di sini belum. Nah, sekarang udah nyambung tapi DHCP tapi masih ngaco. Masih 169 nih. Ya karena dia butuh waktu di sininya. Oke, caranya ke desktop lagi di sini. Kita ke statikin aja dulu. Kemudian kita 26 ya. 26. Dapat nih. Nah, tapi perlu diingat bahwa IP ini belum tentu dapat sekian ya. Jadi ini yang benar sih 192.1680 tapi belum tentu dapat 26. Bisa jadi dia 27, 28 ya ininya. Karena ini adalah giliran. Ya, tadi kita udah set dari 25 sampai ke 255. Nah, komputer yang duluan yang duluan nyambung dia akan dapat IP paling kecil. Ya, jadi kalau nanti selama ini off, kemudian ada komputer baru ya yang on, dia akan dapat nomor 26 di sini. Itu untuk DHCP server. Oke, ini mudah ya. Ini sangat mudah sekali untuk kita ngeset DHCP server. Ya, silakan ini bisa di print screen ya, settingan DHCP servernya. Ya, baik. Kita akan masuk ke percobaan kedua. Ini Anda bisa save atau save as ya. Kita coba di sini ke DHCP server. Percobaan kedua kita nggak usah dari nol ya. Tinggal nerusin aja. Oke. Saya bikin slide baru. Lain aja. Ini kita ke percobaan kedua. Oke, percobaan kedua intinya seperti ini. Biarinlah servernya tadi kita nggak usah matiin ya. Percobaan kedua ini seperti ini. Misalkan di sini kita punya switch ya. Kalau kotak ini udah yakin switch aja. Nah di sini nanti tadi ada 3 komputer ya. Ada 3 komputer. Ini kita pakai 192.168.01. Berarti ini 02. Sorry. 025 ya. 25 026 027 kan. Ini nyambung ke situ. Nah, kita bikin ini kita sebut dengan network 1. Kita bikin network 2. Network 2. Network 2 juga sama. Kita bikin 2 komputer aja lah. Ya, ini berarti kita beda network tadi naik ya. Bukan kosong ya, tapi 1. 192.168. Anda bisa bikin statik aja nanti. 1.25. Berarti ini 1 titik. Nah, ini nanti di sini kita pakai router. Pakai router.
router ini, router paling sederhana itu punya 2 port. Ya. Nah ini namanya kita sebut nanti portnya dengan Ethernet 0 ya. Dan ini Ethernet. Nah, di Ethernet 0 ini IP-nya harus sama dengan IP dari network 1. Ya, jadi kalau ini routernya nyambung ke sini, berarti kita kasih IP dari kosong ya, 192.168.0. Nah, karena Ethernet ini adalah gateway, kita udah set tadi ya di DHCP-nya pakai gateway-nya. Artinya dia 192.168.0.1. Kalau di Ethernet 1 ya berarti dia ngikutin networknya ini. 192.168.1. Ini gateway. Jadi nanti di sini settingnya yang pertama adalah IP ya. IP-nya, keduanya subnetnya masih /24 ya, 255.255. Yang ketiganya Anda set namanya gateway. Gateway-nya tuh 192.168.1.1. Ini gateway-nya ini adalah port Ethernet dari router. Nah, prinsipnya seperti ini. Silakan bisa di print screen ya. Oke, kita tes aja langsung masuk ke ke Cisco ya. Kita terusin aja supaya Anda nggak 2 kali kerja. Oke, ini semua saya geser ke kiri. Ya. Kemudian kita add namanya router ya, di kiri bawah ada router, klik. Ambil aja yang paling kiri ya. Kita taruh di sini. Nah, kemudian kita bikin, oh ya ini, aduh kenapa ya? Ini tiap 10 menit ini ya, beberapa menit zoomnya ini terus. Oke. Apa-apalah. Saya ada waktu. Silakan dibikin ya. Berarti ini saya tandai aja. Berarti ini 192.168. Ini 025 ya. Silakan pakai statik aja. 125, 126 ya. Mohon maaf ini zoomnya jadi hancur-hancuran hari ini. Tuh. Ya, terus kita buat end device lagi 2 biji aja. Terus kita pasang switch ya. Saya ada waktu lah. Mohon maaf nanti kita zoomnya kita mulai lagi ya.
Oke. Ingat sini ya. Kalau pas menghubungkan gini, tadi kan kita pakai Ethernet 1 ya. Yang ini nih. Yang ini kita masukin ke Ethernet 0. Ya. Kemudian kita set ini 192.168.1.25 ya. Yang ini kita set 192.168.1.26. Nah, yang ini kita bikin statik aja. 192.168.1.25 subnetnya ini. Default gateway-nya jangan lupa ditaruh 192.168.1.1. Jangan lupa ditulis. Gateway-nya di 192.168.1.1 aja. Ya, ini juga kita set ke, kalau gateway-nya nggak ditulis, nanti nggak akan nyambung. titik 1.26. Yang berikutnya ya, subnet masknya ini, gateway-nya kita tulis 192.168.1.1. Ini gateway-nya 192.0.1. Ini gateway-nya benar gak sih? Bentar. Kita cek sini ya. Gateway-nya udah benar kah? Oh ya udah, benar. 01 ya. Kalau ini gateway-nya. Baik, masih ada 4 menit lagi. Berikutnya, setelah ini kita set, kita akan set routernya. Kita akan set routernya ke config. Sebentar. Sorry ada iklan. Masih 4 menit lagi. Fast Ethernet 0 tadi ya. Kita akan hubungin ke sebagai gateway ya. 192.168.1.1 ya. Subnet mesh-nya otomatis ini. Kemudian kita on kan. Jangan lupa ini di onin ya. Nah, oke. Kita lihat di sini ya. Ini udah ada IP-nya jadi warna hijau. Ini masih belum nih. Karena masih belum nyambung. Tapi nanti akan hijau. Itu fast Ethernet 0. Kemudian fast Ethernet 1. Kita set di sini 192.168.1. Apa katanya? Gak mau ya. Overlap with Ethernet 0. Oh, Ethernet 0-nya salah tadi kayaknya. Sorry. Ini 01.
Ya, ini 01, yang ini 11 baru. 192, 168, titik 1, titik 1. Kemudian kita on kan. Ya, terlihat ya bahwa ini udah nyambung. Oke. Kita tes yang pertama. Saya mau ngeping dari 025 ini ke 11. Ping 192, 168. Saya ping ke 01. Salah. 0.1. Ini udah pasti nyambung ya, karena masih satu network. Kita sekarang ping yang sini nih. Itu kan 01 ya. Berarti kita akan ping ke 11. Nah, ini nyambung ya. Karena tadi udah kita set. Oke. Kemudian nanti kita akan ping sini nih. Nah, normalnya ini nggak akan bisa ke ping. Karena ini beda network ya. Kita akan ping ke 125. Masih belum bisa. Masih timeout. Nah, baru nyala. Karena dia perlu waktu tadi. Nah, inilah yang paling gampang sebetulnya kalau kita masih gini. Ini tuh satu perusahaan ya, routernya masih satu, ya, tapi gedungnya dua misalkan. Ini kita hubungin apa? Yang ini networknya network untuk sales, yang ini network untuk ini untuk engineer misalkan. Tapi pengen nyambung nih, beda network tapi pengen nyambung, gimana caranya? Ya pakai router satu biji aja. Oke, ini sudah apa? Ini ternyata Zoom kita bermasalah semua. Saya akan share di Google Meet ya, biar kita nggak ada ini, nggak ada jeda. Nanti bertanyanya di berikutnya, ya, di apa di Zoom berikutnya. Terima kasih, saya stop dulu, nanti saya kirim Google Meet. Baik, Pak.